Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kepada panitia yang berkenan untuk menampilkan diri saya. Namun terus terang di sini bahwa saya ini sebenarnya belum banyak mengenal akan kehidupan Gus Dur. Dan lebih lagi ini tadi yang tampil di sini adalah Ibu dosen, Bapak pendeta, yang semuanya itu sering berbicara di atas mimbar. Dan saya ini kalau dari penghayat itu biasanya silo ngeteker begitu. Istilahnya sarasean, saling beromong-omong, sahut menyahut gitu, saling melengkapi. Dan ini saya disuruh bicara. Maka maafkan apabila nanti ada keseleo lidah saya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, berbicara tentang Gus Dur yang saya garis bawahi adalah Gus Dur adalah guru bangsa. Gus Dur adalah bapak pluralisme, juga Gus Dur adalah bapak toleransi. Memang kita kalau berbicara tentang Gus Dur pasti kita akan mengingat itu semua. Kebaikan-kebaikan Gus Dur ini sungguh sangat luar biasa. Walaupun saya hanya sedikit mengenal Gus Dur, tetapi saya melihat di tayangan YouTube itu dari para kiai-kiai itu banyak yang menyampaikan bahwa Gus Dur itu sepertinya itu dapat dikatakan wali begitu. Tetapi Gus Dur sendiri itu tidak mengakui kalau dirinya sebagai wali. Tetapi Gus Dur selalu dengan rendah hati mengatakan bahwa dia adalah manusia biasa. Itu yang saya kenal di dalam yang saya lihat dari YouTube itu. Tetapi suatu saat saya pergi ke tempat anak saya, di mana menantu saya ini adalah aktivis dari pemuda Katolik. 2 kali ini menantu saya ini ditunjuk sebagai komisariat wilayah Provinsi Jawa Timur. Waktu saya ke sana itu banyak sekali hal-hal mengenai Gus Dur itu, Gus Durian ya terutama. Saya lihat kalendernya itu kalender Gus Durian. Kemudian saya melihat lagi lain-lainnya itu banyak Gus Durian. Dan akhirnya saya menemukan fotonya menantu saya itu bersama warga Gus Durian. Lalu saya tanya, apa sih yang kamu peroleh dari Gus Durian ini? Menantu saya itu mengatakan bahwa oh banyak Pak, diantaranya yaitu tentang pluralisme, juga toleransi, itu sangat kental sekali dengan Gus Durian. Nah di sini saya melihat sejarahnya Gus Dur ketika beliau ini turun dari kedudukannya sebagai presiden pemimpin yang tertinggi, itu ketika beliau turun tahta, tapi menurut Gus Dur sendiri beliau dilengserkan. Ini kata beliau ya, dilengserkan. Ini beliau dengan tulus dan legowo beliau meninggalkan istana dan tidak mengutuk atau tidak menyumpahi mereka itu yang melengserkan, tapi diam saja dengan apa adanya dia terima. Beliau ini menerima segalanya itu, dan itu sangat menjadikan tanda tanya yang besar bagi saya. Apa sih kesalahan atau yang dilanggar oleh Gus Dur sehingga dilengserkan?
Sampai sekarang saya memang belum menemukan itu. Dan lebih hebatnya lagi, Gus Dur itu kalau orang penghayat itu mengatakan Gus Dur itu waskito. Waskito bukan karena Gus Dur itu bisa meramalkan ini, meramalkan itu. Tetapi waskito artinya mengetahui apa yang dilakukan oleh lawan-lawan politik dari luar Indonesia. Seperti yang saya baca itu ya, di dalam buku Gus Dur itu menyebutkan bahwa negara-negara yang maju, terutama negara-negara yang berpaham pada liberalisme dan demokrasi liberal, itu banyak menekan bangsa kita ini. Bangsa kita ini kalau ingin diakui sebagai bangsa yang berkembang, yang akan berkelanjutan, maka harus memiliki syarat-syarat tertentu. Ini banyak sekali, dan itu sangat menekan bangsa kita. Gus Dur tahu akan hal itu. Maka di negara kita ini dibentuklah Komnas HAM, karena itu untuk melengkapi apa yang menjadi persyaratan dari yang dituntut oleh negara-negara barat itu tadi. Nah, selanjutnya Gus Dur juga melihat orang-orang Indonesia itu bagaimana sudah ada Komnas HAM itu. Apakah itu sudah menjadi baik? Ternyata itu belum. Kerukunan umat beragama hanya sekedar sepertinya basa-basi. Jadi kalau saya penghayat, lalu tetangga saya ini STKIP Widya Yuwana yang semuanya Katolik. Lalu kalau anak-anak itu berangkat, saya menyampaikan selamat pagi anak-anak, berkah dalam, hanya sekedar gitu saja, basa-basi saja. Tetapi dari ketulusan itu sangat kurang menurut Gus Dur. Menurut Gus Dur sangat kurang. Maka ini yang harus diperbaiki oleh bangsa kita. Itulah yang dipikirkan Gus Dur. Tetapi untuk menjadikan bangsa kita ini bersatu, bisa betul-betul rukun antar umat beragama, sesuatu hal yang tidak mudah. Lebih-lebih Gus Dur waktu itu sudah tersisih. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mencapai cita-cita itu? Gus Dur mengajak umatnya sendiri, mengajak kaum muslimin agar bisa menjadi agama yang melindungi warga minoritas yang ada di Indonesia. Itu yang diajak oleh Gus Dur. Saya sangat tersentuh dengan kata-kata itu. Jadi Gus Dur mengajak orang-orang muslimin itu untuk menjadi pelindungnya bagi agama-agama minoritas. Ini yang saya garis bawahi di dalam kehidupan saya. Dan ini sebagai guru bangsa, saya menganggap diri saya ini juga muridnya kalau begitu. Maka saya mencoba untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini. Saya penghayat, apa yang saya yakini itulah yang saya hayati. Saya menghayati betul apa yang harus saya lakukan, itu saya coba untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Maka di sini kepada, terutama ya karena saya tetangganya STKIP, maka banyak anak-anak di sini ini yang saya saya kenal, saya tampung itu. Kalaupun mereka ada yang sakit, ada yang menderita, ada yang kekurangan, misalnya kiriman belum datang dan lain-lain, itu saya dekati dan saya katakan, kamu di sini jangan merasa menjadi orang asing. Anggaplah di sini ini adalah kampung halamanmu sendiri. Dan kami, aku dan ibu ini adalah anggap sebagai orang tuamu. Sebab kalau tidak, nanti kalau saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ketemu Yesus akan ditanya,
Mengapa waktu aku menjadi orang asing, kamu tidak memberi tumpangan? Nah, itulah saya lakukan itu. Saya lakukan, banyak, sering itu. Kalau ada mahasiswa dari STKIP Katolik itu sering saya sampaikan itu. Supaya dengan kami itu adalah biasa-biasa saja. Jangan menganggap kami itu orang lain. Kami ajak untuk apa kebutuhan-kebutuhannya dan itu. Itu saya belajar dari Gus Dur. Karena mengapa? Gus Dur itu yang saya lihat dari YouTube itu kalau tidak keliru yang disampaikan oleh Kiai Haji Nasirin Hasan, betul Pak ya? Ada. Waktu haulnya Gus Dur yang ke-10 di Kediri. Gus Dur bisa mempunyai kawaskitan, kalau orang yang tadi saya katakan bisa menjadi waskito itu karena mempunyai 4 sifat menurut Kiai Haji Nasirin itu tadi. Yang pertama adalah sederhana. Sederhana. Itu saya lihat di situ sederhana. Aku ya akan mencoba untuk menjadi orang yang sederhana. Kalau dulu ketika zamannya rame-ramenya atau meledaknya akik dulu, saya itu ya punya akik, pakai akik. Tapi sekarang karena saya mencontoh Gus Dur, enggak usah, saya tak sederhana saja. Saya mencoba untuk sederhana saja. Dalam penampilan pun saya akan berusaha untuk sederhana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gus Dur itu sering silaturahmi. Ini ya saya mencoba dengan kekuatan saya yang sudah tua ini ya. Saya mencoba itu sering, dan itu teman-teman penghayat itu kalau hari Senin Wage, malam Selasa Kliwon itu menyelenggarakan sarasehan yang disebut Malam Anggoro Kasih, di mana Pak Titus ini ya sering muncul. Dan di situ tidak hanya orang-orang penghayat saja yang hadir, ternyata itu juga ada budayawan, juga akademisi, ada yang keluar, ada yang ikut nimbrung di sana, dan mereka itu menyampaikan ajaran-ajaran dari leluhur-leluhur bangsa kita. Entah itu nanti mengupas Serat Widotomo atau Serat Wulangreh atau nanti Mocopat dan lain-lainnya itu. Dan itu dikupas untuk kebaikan hidup kita. Itu saya lakukan supaya saya itu silaturahmi, bisa kenal dengan semuanya ini dengan baik. Juga di organisasi lain, di forum pembauran kebangsaan saya juga ikut aktif. Di kapan itu juga ini ada pembentukan pilar harmoni di Kecamatan Taman, tapi saya waktu kemarin itu saya tidak bisa datang karena hujan terus. Saya takut kalau nanti kehujanan, biasanya saya itu masuk angin. Itu yang kedua itu tadi ya, tentang sering mengadakan silaturahmi. Itu kemudian yang keempat itu dulu pakai bahasa Arab. Itu saya kurang paham itu apa ya, tapi kemudian saya coba-coba itu untuk memahami itu apa yang dimaksudkan itu. Ternyata Gus Dur itu menekuni agamanya itu sehingga sampai menemukan rasa. Lah ini orang-orang itu 4 itu yang dimiliki ya oleh Gus Dur dengan sempurna itu. Itu tadi mengenai Gus Dur bisa waskito itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Nasirin Hasan yang pernah saya baca. Kemudian ini juga mengenai FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ini saya pikir ini dulu juga dari pikirannya Gus Dur, di mana Gus Dur seperti tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa Gus Dur mengajak umat muslimin untuk menjadi pelindung agama-agama minoritas
di Indonesia ini. Dan inilah yang tadinya kerukunan basa-basi ini supaya bisa betul-betul akrab ini, bagaimana ini Gus Dur menggali itu dengan cara mendekati orang-orang tokoh-tokoh agama. Yang saya baca itu Gus Dur mendekati tokoh agama Katolik, yaitu Romo Mangun Wijoyo di Jogja. Beliau berdua ternyata itu sangat cocok, keduanya itu di dalam pergaulan maupun di dalam tindakan sehari-harinya saling memuji, saling menyatakan bahwa ini baik, ini baik. Romo Mangun mengatakan Gus Dur itu tindaknya sangat bagus. Demikian juga Gus Dur itu juga menyatakan bahwa Romo Mangun itu adalah patut menjadi teladan. Demikian, ini keduanya ini bersahabat. Tidak sampai di situ, Gus Dur juga ingin mencari orang agama lain selain Katolik apa. Ketemulah dengan orang Hindu, dengan Ibu Gedong. Lalu bertiga antara Gus Dur, Romo Mangun, dan Ibu Gedong mengadakan pertemuan di Candi Dasa Karangasem. Nah, sesudah mereka pertemuan yang resmi itu mereka selesai, beliau bertiga itu omong-omong di halaman candi. Beliau dari Gus Dur itu disampaikan tentang wali. Oh, wali itu menurut Romo Mangun bagaimana, menurut Ibu Gedong gimana. Nah, itu apa yang dibicarakan itu tidak tertulis, tetapi disebutkan bahwa itu semua menurut Gus Dur itu ada kesamaan, banyak kesamaannya dan sangat sedikit perbedaannya. Perbedaannya menurut Gus Dur itu hanya pada bahasa. Satu dari bahasa Arab, satu bahasa Latin, satu bahasa Sanskerta. Tapi semua apa yang disampaikan itu adalah sama, bahwa wali itu adalah orang yang sudah terpilih oleh Yang Maha Kuasa karena kelakuan dan tindakan-tindakannya yang baik, sehingga mereka itu menjadi lain dengan manusia-manusia atau orang-orang biasa ini. Itulah yang disampaikan itu, dan itu akan dikembangkan terus oleh Gus Dur ini. Demikian ini tadi Gus Dur menyampaikan itu. Lalu FKUB ini kelihatannya itu sampai sekarang itu ya masih, menurut Gus Dur ini masih kurang-kurangan ya. Ini ada yang pertama itu karena lemahnya pemerintahan di dalam ini wawasan negara kebangsaan dan kebebasan beragama. Ini pemerintah sangat lemah, ini masih. Kemudian yang kedua itu penegak hukum itu kurang tegas terhadap tindakan-tindakan yang menekan kaum minoritas. Kemudian yang ketiga adalah toleransi beragama itu masih wacana, belum bisa dipraktekkan dengan bagus. Rupanya pemikiran Gus Dur ini dilanjutkan oleh pemerintahan yang lalu, maka pada tahun 23 itu ada peraturan presiden yang menyebutkan bahwa ada moderasi beragama. Moderasi beragama ini begitu disiarkan, langsung ini bisa disambut oleh masyarakat, dan STKIP Widyayuwana ini dulu juga pernah menyelenggarakan semacam seminar tentang moderasi beragama. Ya kebetulan saya sebenarnya mendapat undangan, tapi saya tidak bisa hadir karena bersamaan waktunya dengan kegiatan yang lain. Itu dulu ada, tapi saya lihat itu sukses juga. Dan moderasi beragama ini saya kira inilah tindakan untuk melaksanakan apa yang disampaikan Gus Dur ini. Maka
Gus Durian ini bisa menyelenggarakan pertemuan semacam malam ini, dan kami harapkan ini sama seperti Ibu ini tadi yang bicara pertama kali tadi, agar ini bisa sesering mungkin diadakan. Syukur nanti dari Widya Mandala siap untuk mengadakan bersama dengan ini, kerjasama dengan Gus Durian, mengadakan juga dari Universitas Merdeka, juga nanti mungkin dari Stikes, Unipma, dan lain-lain ini. Dan saya rasa ini kami dari warga Penghayat siap untuk mengikutinya. Hanya sayang ini tadi waktunya malam Jumat. Biasanya malam Jumat itu kalau orang-orang Penghayat itu ada sarasehan dalam kelompoknya masing-masing. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang Gus Dur pada malam hari ini. Segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam, Rahayu.